Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita sebagai umat percaya bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian dari KPPK 62, Ku Mau Puji Tentang Rahmat-Mu. Puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu dan setiamu, dan setiamu. Agar setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Intro. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang bertahta dan berkuasa dalam kehidupan kami mengucap syukur karena rahmat dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Seringkali ya Tuhan, kami mengecewakan Tuhan, namun kasih setia Tuhan terus tercurah bagi kami. Maka daripada itu ya Tuhan, saat ini kami ingin mengakui segala kesalahan dan pelanggaran kami. Kami memohon ampun atas semua dosa yang kami perbuat. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh mengampuni kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan juga boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Meskipun di rumah kami masing-masing, kami memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, fokus dan pikiran kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, agar kiranya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat sekalian dengan tetap bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, kita mengakui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari
anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masing-masing dari kita, anak-anak kepunyaan Allah, dipanggil Tuhan untuk boleh melakukan pekerjaannya, melakukan kehendaknya yang mulia. Maka daripada itu, kita harus dengan rela hati dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa, agar kita boleh menjadi alat Tuhan yang maksimal untuk melakukan pekerjaannya demi memuliakan nama-Nya. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan ungkapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarlah seperti bejana kita boleh rela dibentuk, siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan ungkapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu meskipun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau tolong setiap kami Tuhan, Kau condongkan hati kami terus terarah hanya kepada Engkau saja. Kau juga tolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini boleh menyampaikan isi hati suara Tuhan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu setiap kami diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sembah, kami ucapkan syukur kami. Amin. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 1 hingga ketiga. Ibrani 12 ayat 1 hingga ketiga. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. LAI memberikan judul Nasihat Supaya Bertekun Dalam Iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita manusia adalah ciptaan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga tidak heran di dalam hidup kita memiliki teman atau sahabat. Baik kita yang muda maupun kita yang senior, kita pasti memiliki teman. Ada di antara kita yang memiliki teman yang banyak. Kalau kita lihat di Instagram mereka, jumlah teman mereka ada yang ratusan, ada yang puluhan, bahkan ada yang puluhan ribu ya. Tapi ada juga di antara kita yang mungkin punya teman sedikit. Tapi di antara sekian begitu banyak teman, ada satu atau dua yang kita lebih dekat daripada yang lain itu. Yang biasa kita sebut dengan sahabat. Seorang psikolog pernah mengatakan pada dasarnya setiap orang membutuhkan support system. Orang-orang yang dapat menguatkan dirinya. Dan dia mengatakan jika orang-orang tidak memiliki teman dekat, maka orang-orang ini cenderung memendam perasaan mereka sendiri hingga dapat mengakibatkan stres. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin punya banyak teman. Kita juga mungkin punya satu atau dua sahabat terdekat kita. Tetapi mungkin jarang di antara kita yang memiliki sahabat rohani. Saudara, persahabatan rohani adalah sebuah relasi yang berakar di dalam Kristus yang dibangun dengan satu tujuan, yaitu untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Mindy Kaligur di dalam sebuah bukunya dia pernah mengatakan bahwa di dalam satu kali diwawancara oleh seorang supervisor ketika dia mau internship di sebuah gereja. Supervisor ini pernah bertanya kepadanya. Berkata kepadanya, ya kami lihat kamu Mindy adalah seorang yang kuat di dalam menangani proyek. Kamu juga orang yang bisa melibatkan orang lain, kamu bisa memaparkan visi. Dan kami yakin bahwa kamu adalah seorang yang efektif di dalam menangani apapun. Namun pertanyaannya adalah kalau boleh ditanyakan oleh supervisor ini kepada Mindy. Siapakah orang yang sedang merawat iman kamu? Saudara mendengar pertanyaan ini, Mindy duduk terdiam dalam waktu yang lama. Dan dia mendapati sebuah kenyataan pahit. Bahwa selama ini tidak ada orang yang membantu merawat imannya. Dari luar dia nampak bersama dengan teman-temannya ramai-ramai ke gereja. Tapi pada kenyataannya dia sebenarnya sedang melakukan perjalanan sendirian kepada Allah. Mindy mengatakan banyak orang saat ini sedang melakukan perjalanan sendirian dengan Allah. Sekalipun mereka pergi ke gereja.
Saudara, mengapa dikatakan bahwa orang percaya jarang memiliki sahabat rohani? Karena mungkin banyak orang percaya yang berpikir bahwa urusan rohani itu adalah urusan pribadi saya dengan Tuhan. Yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak ada kaitannya dengan orang lain. Padahal saudara, pandangan seperti ini adalah pandangan yang keliru. Pandangan yang sama sekali tidak alkitabiah. Gereja tidak pernah digambarkan seorang diri. Gereja adalah komunitas. Gereja adalah sekumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Mindy mengatakan, mengisolasi diri terhadap relasi benar-benar tidak sesuai dengan eksistensi gereja yang dirancang Allah sebagai komunitas yang ditanam dalam Allah dan berpusat pada Allah. Untuk itu kita sangat membutuhkan orang lain di dalam proses pertumbuhan kerohanian kita. Kita membutuhkan sahabat-sahabat rohani yang bisa berjalan bersama dengan kita di dalam perjalanan ke arah Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa orang percaya harus memiliki sahabat rohani? Paling tidak ada 2 alasan mengapa kita harus memiliki sahabat rohani. Yang pertama, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberadaan sahabat rohani membuat pertandingan iman terasa lebih ringan. Alkitab menggambarkan bahwa perjalanan iman hidup setiap orang percaya itu bagaikan sebuah pertandingan lari. Pertandingan lari ini bukan untuk mendapatkan medali, emas, atau perak seperti yang biasa dilakukan oleh pelari-pelari di dunia ini. Melainkan yang menjadi target atau pencapaian orang percaya di dalam pertandingan lari ini ialah sebuah hidup yang semakin kudus, yang semakin berkenan kepada Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang hendak berlari, ia tidak boleh membawa benda apapun, beban apapun, karena beban tersebut bisa menghalangi keleluasaannya untuk berlari. Semakin berat beban yang dia bawa, maka semakin sulit baginya untuk berlari. Oleh karena itu firman Tuhan yang baru saja kita baca, tertulis di dalam pertandingan iman kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Penulis mengatakan tanggalkanlah semua bebanmu. Di sini menunjuk kepada seorang pelari yang seharusnya melepaskan segala sesuatu yang menghalangi dirinya untuk berlari. Bahkan jika pakaian itu yang dia kenakan itu bisa membuat dia gagal sampai ke garis akhir, ia juga harus tanggalkan pakaian itu agar bisa mencapai garis finish. Saudara, untuk bisa mencapai garis finish, seseorang harus bisa menyingkirkan apa yang menghalangi dirinya untuk bernafas, untuk menggerakkan tubuhnya. Saudara, kita tidak mungkin bisa berlari bila badan kita terikat dengan beban yang sangat berat di belakang kita. Seperti gambar ini. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan sahabat-sahabat rohani yang membantu kita melepaskan beban ini. Atau yang paling tidak bersama-sama dengan kita mengangkat beban ini. Sehingga kita bisa lari lebih cepat. Begitu juga di dalam pertandingan iman kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini ada banyak orang yang sulit untuk bertumbuh di dalam iman mereka. Bahkan mereka mengalami kekeringan rohani. Saudara, ini karena mereka merasa capek, mereka merasa lelah, berjuang sendirian di dalam beban hidup mereka, di dalam dosa-dosa mereka. Padahal sesungguhnya kita tidak dirancang untuk berjuang sendiri di dalam pertandingan iman ini. Gereja adalah satu di dalam tubuh Kristus. Ketika salah satu anggota tubuh mengalami terluka, sedang susah, sedang berjuang terhadap dosa-dosanya, maka anggota tubuh yang lain wajib menolongnya, wajib mendoakannya, wajib merawatnya hingga orang ini sembuh. Gereja seharusnya adalah tempat kita untuk dapat melepaskan topeng-topeng kita dan belajar untuk menghargai keotentikan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kaki kita terluka, siapa yang akan merawat kaki kita?
yang mengambil obat merah, yang meneteskannya pada luka kita. Siapa yang akan mengambil alkohol dan membersihkan luka di kaki kita? Tentu tangan, bukan? Kaki tidak bisa merawat dirinya sendiri. Dia tidak bisa berkata kepada tangan, tangan ini urusan pribadi saya. Kamu tidak ada kaitannya dengan saya, jadi biarkan saya menyelesaikan masalah ini sendiri. Saudara, kaki membutuhkan tangan untuk memperdulikannya, untuk mengobatinya hingga dia sembuh. Begitu pula dengan anggota tubuh Kristus. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita dan orang lain juga membutuhkan kita. Seperti apa yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, percayalah di dalam pertandingan iman kita, kita tidak sendiri. Allah menyediakan sahabat rohani bagi kita yang bukan hanya mampu care, peduli kepada kita, tetapi juga yang mampu cure, mengobati luka-luka kita. Jika ada sahabat rohani yang mampu membantu kita, menanggung beban kita, berjuang bersama kita, melawan dosa-dosa kita, bukankah pertandingan iman yang sulit ini akan menjadi ringan? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa orang percaya harus memiliki sahabat rohani? Selain karena pertandingan iman akan membuat kita lebih terasa ringan, adanya keberadaan sahabat rohani juga membuat pertandingan iman dapat kita selesaikan dengan baik. Untuk memulai sebuah pertandingan lari bukanlah sebuah hal yang sulit. Bapak Ibu Saudara cukup berlari, maka saudara sudah memulai sebuah pertandingan lari. Namun untuk menyelesaikan pertandingan lari tersebut, kita membutuhkan perjuangan, kita membutuhkan komitmen, kita membutuhkan ketekunan, kegigihan, bahkan kesabaran dan ketabahan. Penulis kitab Ibrani mengatakan dalam pertandingan iman ini kita bukan hanya harus melepaskan semua beban-beban yang menghalangi kita di dalam berlari. Namun juga kita harus berlomba, berlari dengan tekun sampai pada akhirnya kita memperoleh hadiah sukacita yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam ketika kita berlari dalam pertandingan iman ini, sesungguhnya tokoh-tokoh iman yang disebutkan di dalam pasal 11, Habel, Henok, Nuh, Abraham dan lain sebagainya, mereka merupakan saksi kita, merupakan teladan di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam pertandingan iman kita. Kita berlari sambil kita mengingat akan teladan mereka, ketekunan mereka di dalam mengikut Tuhan. Itulah yang menjadi satu teladan kita. Sehingga kita juga bisa setia dan tekun mengikut Tuhan. Namun di tengah dunia ini kita juga memerlukan sebuah teladan atau sahabat-sahabat rohani yang nyata. Yang bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita bagaimana tekunnya mereka mengikut Tuhan. Kita perlu sahabat rohani untuk menjadi support system kita. Yang mendukung kita agar kita juga menjadi tekun dan gigih di dalam menyelesaikan pertandingan lari ini. Saudara, kita harus akui bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Berapa sering kita berjanji di hadapan Tuhan bahwa kita mau komitmen cinta Tuhan. Kita mau lebih rajin baca firman. Tapi pada akhirnya kita gagal lagi. Saudara, kemungkinan besar kita gagal karena kita tidak memiliki orang-orang yang mendukung kita. Orang-orang yang berjuang bersama dengan kita di dalam melawan daging yang lemah ini. Ketika ada seorang sahabat rohani yang berjalan bersama kita, kita yang tadinya malas berdoa, kita malas baca Alkitab. Saudara, ada sahabat-sahabat rohani yang Tuhan pakai untuk menegur dan menguatkan kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menjadi bagian dari salah satu kelompok kecil yang dibentuk di gereja ini. Meski saya seorang hamba Tuhan, tidak dapat dipungkiri juga saya mengalami satu masa di mana saya bisa down, saya butuh didoakan oleh orang-orang lain. Di dalam kelompok kecil ini saya memiliki sahabat rohani
Saya sebut sebagai sahabat rohani. Karena kepada mereka saya bisa meminta bantuan doa. Saya bisa curhat. Saya juga bisa sharing akan kelemahan-kelemahan saya kepada mereka. Di dalam kelompok kecil ini kita punya komitmen Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita harus baca Alkitab. Dan setelah kita baca Alkitabnya, kita sharing di dalam grup kita. Saudara, saya bersyukur bukan hanya saya yang diberkati di dalam grup itu. Saya bersyukur ketika saya menerima salah satu anggota kelompok tumbuh bersama kami ini, dia WA dan dia berkata, saya bersyukur di KTB ini ada acara sharing ayat Alkitab seperti ini. Membuat saya menjadi lebih serius membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertandingan iman ini hanya bisa diselesaikan jika kita melakukannya dengan tekun. Dan sahabat-sahabat rohani dapat menjadi penyemangat kita, menjadi supporter kita ketika iman kita, ketekunan kita mulai kendor. Pertanyaannya saat ini adalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang sedang berlari bersama dengan Anda di dalam pertandingan iman ini? Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara tidak menemukan seorang pun yang sedang berjalan bersama saudara? Saudara, ini saatnya kita mulai belajar membuka diri. Kita yang mungkin selama ini kita mengisolasikan diri, kita mulai membuka diri kita. Karena mengisolasikan diri bukanlah rancangan Allah bagi gereja seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mari kita bersama-sama keluar dari zona nyaman kita. Kita mulai temukan 1-2 orang sahabat di gereja ini yang bisa berjuang bersama kita di dalam pertandingan iman kita. Ketika kita ada beban hidup, kita bisa cerita kepada sahabat rohani kita. Ketika kita ada dosa-dosa yang sulit kita lepaskan selama ini, kita boleh calling teman kita, telepon dia, katakan tolong doakan saya sedang berjuang melawan dosa saya ini. Saya berkali-kali jatuh, tolong doakan saya. Ketika kita mulai lemas, kita kendor, kita mulai gak tekun lagi cari Tuhan, kita bisa hubungi orang itu, sahabat kita. Tolong doakan saya mulai kering nih, saya mulai kendor, saya mulai malas-malasan baca Alkitab, please pray for me. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika orang lain itu kendor, ketika orang lain itu down, ketika orang lain itu jauh daripada Tuhan, bergumul dengan dosa-dosanya, dia bisa menghubungi kita dan kita langsung berdoa, menyerahkan pergumulan itu bersama-sama kepada Tuhan kita. Saudara, betapa indahnya jika gereja ini, gereja GKR Telogong, seluruh jemaatnya bersama-sama berjuang di dalam pertandingan iman. Seperti yang dikatakan oleh Mindy. Bersama-sama kita menyingkirkan hal-hal yang merintangi keberhasilan kita. Bersama-sama kita meninggalkan dosa yang begitu mudah menjerat kita. Bersama-sama kita belajar untuk bertekun. Bersama-sama kita mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dan bersama-sama kita diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Roh-Mu terus berbicara kepada setiap kami, menegur kami Tuhan, meneguhkan setiap kami. Tuhan ampuni kami kalau seringkali Tuhan selama ini kami berpikir bahwa masalah rohani adalah masalah pribadi kami antara kami dengan Tuhan yang tidak ada hubungan dengan orang lain. Kami mohon ampun kepada Tuhan pada hari ini. Kami rindu Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini membukakan mata kami dicelikkan Tuhan bahwa hubungan relasi kami dengan Tuhan sangat erat juga kaitannya dengan orang lain sebagai anggota tubuh Kristus. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan, kami mau berjuang di dalam pertandingan iman ini Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikannya di garis akhir finish dengan sempurna bersama dengan Engkau dan sahabat-sahabat rohani kami yang telah Tuhan sediakan di gereja ini. Kau tolong setiap kami Tuhan, gereja ini boleh bersatu, bergandengan tangan di dalam mengikut Engkau, di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan ucapan syukur kami. Amin.
kita merespon kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan. Jemaat bisa mentransfer persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Mari saat ini kita menyanyikan pujian Kitalah Gereja, karena saya dan jemaat semua adalah gereja yang bersatu hati untuk melayani Tuhan demi kemuliaan-Nya. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih. Biar persekutuan menjadi berkat selalu. Mari tunjukkan pada dunia kasih Allah besar. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya. Mari bergabung bersama, dengarkan panggilan-Nya. Mari bekerja bersama, lakukan amanat-Nya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinannya tetap selama kita melakukan semua perintah-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya. Bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Kitalah gereja, umat pilihan. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya. Bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kasih, berkat yang Tuhan berikan kepada kami begitu berlimpah. Ya Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh berkati persembahan ini agar boleh memperbesar gerejamu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kawan-kawan seiman kami, saudara-saudara kami di gereja. Sudah lama ya Tuhan kami tidak bertemu satu sama lain. Tapi biarlah kami mohon pertolongan Tuhan agar meskipun kami jauh, tapi kami boleh saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain.
agar hati kami semakin erat. Terlebih kami berdoa agar hati kami semakin erat kepadamu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, juga untuk seluruh dunia ya Tuhan, yang sekarang ini mungkin mengalami masa-masa yang tidak terlalu mudah karena ada pandemi ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan kepada Tuhan agar kiranya boleh memberkati, menyertai dan memberikan kami semua kekuatan, khususnya juga untuk jemaat GKR Teluk Gong ya Tuhan. Tidak hanya kekuatan fisik ya Tuhan, namun kami berdoa Tuhan yang boleh menolong kami agar iman kami terus boleh kuat di hadapan-Mu. Kami boleh melakukan pekerjaan Tuhan dengan setia dan kami terus boleh berserah kepada-Mu. Tuhan, sekiranya jika kami boleh meminta, kami mohon belas kasihan Tuhan agar pandemi ini boleh segera selesai ya Tuhan. Namun kami juga berserah kepada Tuhan, sekiranya kehendak-Mu dan rencana-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena firman Tuhan sudah dibawakan oleh Lause Erin dan mengingatkan kita kembali tentang pentingnya sahabat rohani di dalam perjalanan beriman kita. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dan menyertai Lause Erin di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu saudara-saudari, selama beberapa bulan ini gereja melalui bidang persekutuan telah membagi paket sembako kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan, dan kami berdoa saudara-saudari kiranya apa yang diberikan ini dapat membantu dan meringankan beban Bapak Ibu saudara-saudari di dalam masa-masa seperti ini. Dan kami juga ingin memberitahukan bahwa apabila ada dari jemaat-jemaat yang memang memerlukan bantuan, saudara-saudara dapat menghubungi pihak gereja atau melalui bidang persekutuan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga bersyukur karena gereja melalui bidang penginjilan telah juga menyalurkan sembako kepada masyarakat sekitar secara bertahap selama beberapa bulan terakhir ini. Dan untuk tahap selanjutnya ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan membagikan paket sembako juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi kali ini kita tidak membagikan secara umum. Kita akan memberi paket ini kepada pihak-pihak yang secara khusus punya relasi sebenarnya dengan kita. Ya, misalnya ada saudara atau keluarga atau kenalan kita yang terdampak COVID ini dan saat ini kondisi mereka sangat membutuhkan. Dan mereka juga bukan warga gereja GKR Teluk Gong. Dan tentu saja untuk pembagian sembako ini ada ketentuan-ketentuannya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, apabila ya ada jemaat yang punya kenalan atau keluarga yang seperti itu, saudara sedang berada dalam kondisi yang membutuhkan, Bapak Ibu saudara-saudari dapat menghubungi saya atau saudara Junaidi. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Mari kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, kasih yang Ia nyatakan di dalam diri anaknya Yesus Kristus, dan kasih di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.